Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara, rekan-rekan saya yang berada di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Brunei, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Semoga Anda pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam edisi kali ini saya akan coba membahas mengenai netizen yang telah menulis dalam Instagram saya tentang Malaysia adalah sebuah negara rasis yang sejak beberapa dekade masih tetap dipertahankan. Nah, dalam hal ini mereka minta kepada saya untuk pandangannya terhadap apakah betul Malaysia merupakan suatu negara yang rasis kepada masyarakat di luar daripada suku Melayu. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, saya cobakan menguraikan sedikit tentang masalah ini ya. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi rasis yang dimaksud di Malaysia ini adalah rasis itu adalah seseorang yang atau golongan yang berperilaku seolah-olah bahwa mereka lah atau dialah yang paling baik di antara golongan-golongan yang lain ya, baik itu satu golongan yang dianggap kurang baik dan mereka lah yang paling baik. Itulah yang dinamakan dengan rasis. Nah, bagaimana dengan rasisme? Rasisme adalah sama satu golongan atau orang yang merasa dirinya paling baik, kemudian pahamnya dinamakan rasisme. Jadi mereka menganggap itu semacam suatu paham. Jadi rasis yang dimaksud di sini adalah mereka merasa lebih baik dari yang lain, baik itu menyangkut warna kulit maupun juga kebudayaan. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri sudah beberapa dekade belakangan ini kita sudah banyak melihat di media sosial, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah mengeluarkan surat dalam konvensinya, yaitu mengenai penghapusan rasisme diskriminasi antara masyarakat yang berada di Malaysia. Namun sayangnya kita tahu sendiri bahwa ratifikasi dari konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan kepada Malaysia untuk menghapus diskriminasi terhadap adanya bentuk-bentuk rasisme di Malaysia ini ditolak ya, oleh masyarakat Malaysia, bahkan beberapa tokoh dari UMNO itu sendiri. Jadi mereka merasa kalau pemerintah Malaysia kemudian menuruti keinginan PBB untuk menghapus rasis di Malaysia, maka ini akan berdampak kepada hilangnya hak-hak masyarakat pribumi yang ada di Malaysia. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Malaysia itu merdeka diberikan konsensusnya oleh Inggris. Semua apa-apa yang harus dijalankan oleh pemerintah Malaysia pada saat itu sudah dibuat draftnya sedemikian rupa oleh British atau Inggris, di mana di dalamnya adalah Inggris memberikan hak istimewa kepada golongan pribumi, yaitu orang-orang Melayu, dengan mengangkat sultan-sultan yang ada di Malaysia ini
sebagai suatu komponen mayoritas yang diberikan hak istimewa. Namun demikian, Inggris juga memperbolehkan atau British juga memperbolehkan adanya ras lain di samping ras Melayu seperti Cina, kemudian India, Bangladesh, dan ras lain yang ada di Malaysia. Dan mereka wajib diberikan suatu hak untuk bisa hidup di Malaysia. Tapi satu ras yang paling istimewa yaitu adalah ras Melayu. Nah, sekarang ini dengan banyaknya pendatang dari luar negara Malaysia untuk bekerja di Malaysia, terutama ras yang sudah diperbolehkan berdasarkan persetujuan dari British, yaitu Cina, India, dan Bangladesh, saat ini sudah hampir menyamai banyaknya daripada penduduk pribumi yang ada di Malaysia. Nah, untuk dekade tahun 2023 saja, dari golongan usia produktif yang ada di Malaysia, orang Melayu ya, untuk khususnya orang Melayu itu 11 juta. Nah, kalau memang penduduk Malaysia sekitar 30 juta, maka sisanya itu adalah ras lain yang ada di Malaysia, entah itu Cina, kemudian entah itu India, dan Bangladesh. Nah, jadi karena memang orang-orang Melayu di Malaysia ini dianggap yang paling istimewa, sehingga mereka menolak untuk dihapuskannya diskriminasi kepada ras lain. Nah, sekarang sudah mulai terjadi banyak pekerja asing di Malaysia yang saling berbenturan dengan orang-orang pribumi. Karena kenapa? Karena orang-orang pribumi merasa dengan masuknya tenaga kerja asing ke Malaysia ini sekarang ini telah mengubah hidup mereka. Jadi orang-orang asing itu dianggap lebih kaya daripada orang-orang pribumi yang hanya mengharapkan subsidi dari pemerintah. Nah, sayangnya memang Malaysia dengan Indonesia ini sangat jauh berbeda. Indonesia adalah negara republik di mana dikepalai atau dipimpin oleh seorang presiden. Presiden ini dipilih oleh rakyat dan kedaulatannya, kekuasaannya lebih tinggi daripada rakyat ya. Jadi presiden di bawah rakyat. Artinya presiden itu diperintah untuk mensejahterakan rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Jadi tidak ada lagi penggolongan presiden ini dari keturunan sultan, keturunan apa, sehingga kita harus tunduk dan patuh kepada presiden. Tidak. Di Indonesia, kebijakan presiden akan dinilai oleh rakyat melalui majelis permusyawaratan rakyat yang memang itu sudah diwakili oleh rakyat yang duduk dalam majelis tersebut. Bahkan seorang presiden bila mana menyimpang dari apa yang telah dimandatkan oleh wakil-wakil rakyat, bisa dicopot jabatannya atau diberhentikan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di MPR dan DPR. Tetapi untuk Malaysia umpamanya, karena mereka masih mempertahankan sistem monarki kerajaan, berbalik 180 derajat. Jadi masyarakat harus taat kepada raja atau sultan. Apapun yang diberikan oleh raja atau sultan kepada orang-orang pribumi sebagai bawahannya, haruslah itu diterima. Berbeda sekali dengan Indonesia. Indonesia
Setiap hari mungkin ada demo, demonstrasi di mana-mana. Nah, itu menunjukkan bahwa ada satu masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja daripada presiden yang telah diberikan mandat oleh rakyat. Tetapi kalau di Malaysia tidak bisa demonstrasi seperti Indonesia. Karena apa? Karena memang apa yang diberikan, apa yang dikatakan oleh sultan atau raja ini harus dipatuhi. Nah, memang tentunya banyak hal-hal yang positif dan negatifnya kalau sampai saat ini sudah zaman milenial kita masih menggunakan sistem raja tersebut. Ya, sehingga apa? Raja-raja yang dari berbagai daerah, misalnya di Semenanjung, akan berbeda dengan raja-raja yang berada di sebelah timurnya, di Sarawak atau Sabah. Karena kenapa? Karena Sarawak dan Sabah ini adalah suatu daerah yang diikut sertakan ke dalam Federasi Malaysia, termasuk Singapura, yang kemudian Singapura akhirnya berbalik, kemudian membentuk negara sendiri dan keluar daripada Federasi Malaysia. Nah, tinggal Sabah Sarawak yang memang masih satu pulau dengan kepulauan Indonesia, itu Pulau Kalimantan, dengan daerah Semenanjung. Jadi jauh ya. Nah, oleh sebab itu maka yang paling dominan sekali adalah raja-raja atau masyarakat yang berada di Semenanjung. Itulah orang-orang pribumi yang paling diprioritaskan oleh keraja-raja atau yang di Pertuan Agung serta sultan-sultan yang memimpin di daerah tersebut. Nah, jadi kalau memang Malaysia menerapkan atau mengikuti konsensus PBB yang menghapus diskriminasi kepada ras, ini orang-orang Malaysia takut kalau kedudukannya akan melemah di kemudian hari. Bahkan kalau diskriminasi ras dihapuskan, maka orang-orang asing yang sudah menjadi warga negara Malaysia tentunya akan lebih berkuasa karena mereka mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang-orang Melayu saat ini. Jadi seperti itu. Nah, makanya beberapa YouTuber di Indonesia sering membahas ini, rasis dan segala macam. Ternyata memang benar sampai saat ini banyak sekali kita lihat baik di YouTube maupun di TikTok, orang-orang pribumi yang selalu ribut dengan orang-orang pendatang karena memang mereka menganggap mereka lah yang paling berhak di situ ya. Orang-orang Melayu lah yang paling berhak untuk melakukan perniagaan maupun apa saja. Mereka dari bangsa-bangsa lain menurut orang-orang Melayu ini harus dipinggirkan dulu ya, karena mereka bukan pribumi. Karena memang sistem daripada yang diterapkan oleh British membuat mereka jadi seperti itu. Lain dengan di Indonesia, karena di Indonesia ini kita bermacam-macam suku ya. Kemudian ada juga orang dari luar negara yang kemudian tinggal di Indonesia, kemudian mereka menjadi warga negara Indonesia, diberikan hak yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Mereka bisa menjadi pegawai negeri, mereka bisa menjadi pengusaha, dan itu dipersilahkan saja karena memang kekuatan mereka itu pun kita butuhkan untuk roda perekonomian di Indonesia. Nah, sedangkan di Malaysia, tiga partai yang paling dominan atau tiga kaum yang paling dominan di sini adalah kaum Melayu, kemudian kaum Cina dan India. Ya, dari perolehan 100% pendapatan yang ada di Malaysia, 40% ini dipegang oleh British. 40%-nya adalah Malaysia harus dapat bekerja sama dengan British. Ya, tinggal 60% ini harus dibagi tiga antara golongan Melayu,
Cina dan India. Nah, oleh sebab itu kalau ras atau diskriminasinya dihapuskan di Malaysia, khawatir orang-orang pribumi akan tergusur ya dengan orang-orang Cina, India, dan Bangladesh yang mungkin saat ini sedang mulai bangkit ya untuk berkuasa secara ekonomi di Malaysia. Jadi wajar ya kalau kita lihat ramai di TikTok ustadz Malaysia yang kemudian memarahi para orang-orang asing yang berdagang di Malaysia, padahal orang-orang asing itu sudah menjadi warga Malaysia. Nah, karena kenapa? Karena orang-orang Melayu tersebut merasa yang sebetulnya punya hak istimewa itu dia. Ya, jadi selama memang itu konstitusinya Malaysia tidak dirubah, maka selamanya akan terjadi hal seperti itu. Ya, tapi untuk Indonesia, kita mempersilahkan orang mana saja masuk ke Indonesia dengan catatan dia wajib belajar bahasa Indonesia. Agama kita tidak permasalahkan, mau agama apa saja, jangan ateis ya, dan dia memiliki rasa patriotisme terhadap bangsa Indonesia, maka mereka diberikan hak yang sama dari seluruh masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita tidak menyinggung masalah agama di sini ya, karena agama adalah hak dan kewajiban seseorang ya. Jadi kalau di Malaysia di dalam rukun agamanya saja sudah dicetuskan ya, orang-orang Melayu yang beragama Islam. Nah, permasalahannya di sini adalah ada orang luar yang kemudian menjadi warga negara Malaysia yang tadinya bukan Islam, kemudian dia memeluk agama Islam. Nah, mereka bisa dikatakan Melayu. Ini yang menjadi satu permasalahan ya. Makanya banyak keturunan dari Malaysia ini, termasuk Mahathir Muhammad, ini bukan orang Melayu asli ya. Mereka adalah Melayu keturunan yang kita tidak tahu dulu agamanya apa, tapi kita tahu sekarang dia beragama Islam dan dia juga dikatakan Melayu ya. Banyak daripada orang-orang kelas atas di Malaysia itu yang seperti itu. Jadi memang perbedaan ras antara Malaysia dengan Indonesia ini jauh sekali. Indonesia tidak membedakan ras mana, ras apa, berwarna kulit apa ya, mata sipit, kulit hitam atau apa. Indonesia sama haknya sebagai warga negara Indonesia. Mereka bebas melakukan apa saja ya, untuk kepentingan, baik untuk kepentingan golongan atau diri sendiri, juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi jika ditanyakan bahwa apakah Malaysia masih menganut sistem rasis, ya, sampai saat ini Malaysia masih menggunakan atau menganut sistem rasis kepada kelompok lain ya. Jadi mereka merasa definisinya rasis itu orang-orang Melayu merasa mereka lah yang paling hebat ya, sementara ya kalau kita definisikan seperti itu ya, mereka lah yang paling berwenang terhadap segala sesuatu di kelompok itu atau di wilayah itu. Jadi masyarakat yang lain itu dianggapnya tidak boleh atau tidak berhak untuk melakukan apapun selain orang-orang Melayu itu. Makanya konsensi PBB pada saat itu diprotes oleh banyak masyarakat Malaysia, terutama adalah orang-orang pribumi atau orang-orang Melayu. Kenapa? Karena mereka takut sewaktu-waktu
ras Melayu ini akan tergeser oleh orang-orang pendatang asing yang datang atau berniaga di Malaysia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi Anda yang tentunya memiliki pandangan lain terhadap rasis ya di Malaysia ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa Anda like dan subscribe ya channel ini agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.